Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Tauhid kita yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Setelah kita menyelesaikan bab 48, masalah bergurau atau bercanda dengan menyebut nama Allah, Al-Quran atau Rasulullah SAW, dan bagaimana ayat Al-Quran turun memperingatkan tentang seorang munafik yang telah mengolok-olok Allah, Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, dan dinyatakan dia kafir dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Dan kita masuk insyaAllah pada siang ini, semoga Allah berkahi, bab ke-49, mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Nikmat Allah sangat banyak. Sayangnya banyak orang di antara manusia menganggap nikmat itu kalau dalam bentuk materi saja. Kapan dia punya rumah, maka dia menganggap dirinya baru mendapatkan nikmat Allah. Atau dia punya mobil, dia punya motor, ya, atau mungkin dia memiliki pakaian yang mahal, atau apapun yang sifatnya materi itu. Padahal sebenarnya ini cuma bagian daripada nikmat Allah. Nikmat-nikmat yang besar banyak sekali. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau kita ingin mempertemukan antara rumah yang mewah, kemudian kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, dengan kesehatan, mana yang lebih mahal? Apa gunanya sekarang rumah mewah, kendaraan yang mewah tapi lumpuh? Juga nggak bisa dipakai fasilitas itu. Kemana-mana misalnya harus pakai kursi roda atau dipikul oleh orang. Berarti ada nikmat Allah yang lain yang tidak kalah, ya, bahkan jauh lebih besar daripada itu semua. Begitu juga dengan nikmat yang lain, fasilitas tubuh, misalnya mata melihat, telinga mendengar, ya, adanya rasa saja, misalnya kita bisa merasakan enak atau merasakan sakit, itu sebuah nikmat. Bahkan ulama mengatakan hal mungkin yang dianggap remeh oleh manusia adalah sebuah nikmat yang besar. Maaf, rasa ingin buang air besar dan buang air kecil, itu nikmat yang besar. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa itu, maka orang mungkin buang air besar, buang air kecil sembarangan. Karena dia nggak tahu kapan dia butuh untuk ke kamar kecil. Maka dia bisa buang air kecil, buang besar di jalanan. Rasa juga menganggap dirinya, oh ini sudah cukup. Maka dia pun membersihkan dirinya dengan mencebok misalnya. Itu sebuah nikmat. Kalau dia tidak punya rasa, dia nggak tahu kapan dia harus berhenti. Saya pernah menjenguk salah satu teman ayah saya di Makassar. Itu beliau sudah tidak bisa menyadari diri lagi kalau air kencingnya keluar. Karena faktor umur. Sehingga kencingnya itu setiap saat keluar. Akhirnya diketeter, dan akhirnya dia pun bertanya pada saat itu hukum syar'inya, bagaimana hukumnya kayak sekarang kalau saya sholat? Karena saya benar-benar sudah nggak bisa ngontrol. Kencing itu nggak tahu kapan dia keluar. Daripada dia kepercik sana sini diketeter. Sekarang boleh nggak sholat dalam kondisi seperti ini? Maka tentu waktu itu kami kasih jawaban boleh karena dia sakit. Ya. Yang penting sebelum dia sholat, dia wudhu, dia bersihkan bagian ya sekitar kemaluannya, karena itu juga pakai kateter pipa itu tidak kena ke celana dalamnya, maka berarti memang cuman murni dari kemaluan dia langsung ke tempat pembuangan kencing itu. Tapi sekitarnya semua bersih, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, dia pun sudah wudhu. Kalau dalam keadaan sholat dia tidak sadar keluar, maka sah saja sholatnya. Itu berbeda orang sakit. Tapi subhanallah seperti orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol diri. Kita subhanallah masih bisa merasakan, oh ini kebelet nih kamar kecil. Oh selesai kencing, oh udah selesai, kita tahu jadi bisa cebok. Itu saja sebuah nikmat yang luar biasa. Teman-teman kita bisa mengeluarkan angin, sebuah nikmat. Orang bisa masuk rumah sakit kalau kembung, karena nggak bisa ngeluarin angin, masuk angin perutnya. Kita bisa mengeluarkan angin yang kadang-kadang orang anggap remeh, keluar gas yang begitu luar biasa. Karena mengeluarkan bau yang tidak sedap itu karena kotoran. Kalau di dalam badan itu bisa merusak organ tubuh, bakterinya banyak. Dengan kuasa Allah dikeluarkan. Bersin, sebuah nikmat yang luar biasa. Sampai para ilmuwan mengadakan penelitian, kenapa bersin itu tidak bisa ditahan oleh orang? Ada yang bisa tahan bersinnya di sini? Ternyata cairan itu kalau sudah menumpuk atau kotoran di daerah otak kita, maka bersin itu cara yang paling efektif untuk mengeluarkannya. Dan tidak ada yang bisa menampung itu. Sampai kata Nabi SAW, Allah menyukai bersin. Karena dengan bersin itu, orang-orang diperintahkan untuk memujinya. Kita kan sunnah membaca Alhamdulillah.
Karena kotoran yang keluar luar biasa dari tubuh kita. Andai saja kita bisa lihat berapa banyak kadar bakteri itu, mungkin kita akan sujud syukur kepada Allah seumur hidup kita. Nikmat yang luar biasa. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan kita masih bisa meraba dan membedakan. Tangan kita bisa bedain dalam waktu seketika, ini kasar, ini lembut. Ini panas, ini dingin. Hidung kita bisa bedain seketika, ini bau busuk, ini bau wangi. Nikmat yang luar biasa. Orang kalau flu, buntu, hidungnya dia nggak bisa tahu. Ini baunya enak atau enggak. Oh enggak, saya lagi flu, saya nggak bisa cium. Dia nggak bisa punya indera perasa itu. Kita alhamdulillah luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, ya, dan dia punya tempat bernaung, dia orang yang paling kaya. Jadi luar biasa nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ingat saya pernah ceritakan seorang yang datang kepada syekh di Saudi, lalu dia mengatakan minta bantuan dan saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Betul dia susah di pandangan orang, tidak punya makanan hari itu, pakaiannya apa yang ada di badan. Lalu dia bilang, syekh saya orang susah, tolong bantu saya. Syekhnya ingin berikan pelajaran, dia mengatakan, kamu bukan orang miskin, kamu orang mampu, kamu orang kaya. Dia bilang, enggak, saya orang miskin. Kata syekhnya, enggak, kamu orang kaya. Lalu dia bersumpah, demi Allah saya orang miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Dia penasaran, dia mengatakan, bagaimana anda bisa lebih paham keadaan saya, syekh? Kata dia, mau saya hitung, kata syekhnya, harta kamu? Dia bilang, iya. Berapa jari kamu? Dia bilang 10. Mau enggak satu jarimu saya potong, saya ganti dengan 1 juta rial. Berarti 3,5 miliar. Tapi syaratnya saya potong jari kamu 1. Dia bilang, saya enggak mau. Baik, kamu punya 10 juta rial. Mata kamu 1 saya cungkil, mau enggak? Saya kasih 1 juta rial. Enggak mau. Kamu punya 2 juta rial. Kuping kamu, ini semua anggota tubuh ini syekh yang sebutkan. Ya. Maka dia mengatakan tidak. Kata syekhnya, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan saja. Tinggal itu saja. Fasilitasnya semua ada. Matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya bisa meraba, kakinya bisa melangkah, otaknya bisa berpikir, hatinya bisa punya perasaan. Nikmat Allah besar. Kenapa kufur nikmat nih? Karena selama ini teman-teman kita selalu tolak ukurnya nikmat itu kalau kaya raya, punya banyak materi. Itu bagian substansialnya. Tapi sebenarnya bukan itu hakikatnya. Semuanya ya, yang Allah berikan nikmat ini adalah kekayaan. Yang tidak ada duanya sama sekali. Berapa banyak orang yang tidur di pinggir jalan, kemudian dia makan apa adanya di atas daun pisang, tapi bahagia. Ada orang rumahnya mewah, 30 macam makanan atas meja, tapi dia nggak bisa makan karena kena penyakit mah kronis, karena kena ini dan itu. Nikmat Allah besar sekali. Maka jangan sampai kita tidak menyadari poin-poin ini. Pelajaran kita pada hari ini termasuk bahasan tauhid, pengesahan kepada Allah, meyakini dan mengakui nikmat Allah yang melimpah padanya dan mensyukuri itu. Karena Allah mengancam yang mengkufuri nikmat ini, maka Allah akan siksa. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku limpahkan pada kalian, aku akan tambah. Kalau kalian kufur, pasti azabku akan pedih. Kufur artinya seakan-akan semuanya tidak ada nikmat Allah. Ada orang dari pertama kita ketemu sampai terakhir, semuanya keluh kesah. Istri saya begini, suami saya begini, semuanya keluhan. Anak saya begini, mobil saya begini. Enggak pernah lisannya mengatakan Alhamdulillah. Padahal berapa banyak orang yang susah, yang lebih susah daripada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat oleh Allah, lihat orang yang di bawah kalian. Karena itu akan lebih memudahkan kalian berterima kasih kepada Allah. Kalau kita masih pakai motor, ada orang yang pakai sepeda. Kita pakai sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang kakinya puntung, ya, pincang, gak bisa berjalan. Gitu kan? Kita puntung, pincang pun ada orang yang stroke, gak bisa bergerak. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Selalu ada saja orang yang lebih susah daripada kita. Nah, mestinya kita melihat itu. Tidak boleh kita teman-teman dalam nikmat melihat orang yang lebih daripada kita. Nanti kita tidak bersyukur kepada Allah, selalu tamak, ya, selalu merasa kenapa orang ini punya itu, kenapa dia begini, kenapa saya tidak dikasih dan seterusnya. Maka ini nanti bisa kufur nikmat. Kata kuncinya sederhana, kita boleh meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, selama itu halal, Allah akan kasih. Allah memperlihatkan ada orang lebih di depan kita dengan tujuan Allah ingin kita bermanja, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak nikmat teman-teman yang kita isi dengan keluh kesah. Sekarang kita kalau capek pulang ke rumah,
Apa yang kita biasa ucapkan? Capek ya. Seakan-akan itu sesuatu yang tidak baik. Padahal teman-teman kalau tidak capek nggak enak istirahat. Kalau kita dari pagi tidur terus sampai malam, malamnya sudah tidur lagi kita nggak makan mau tidur. Tapi kalau kita bekerja capek, letih, ngantuk sekali, maka kita akan nyenyak tidurnya. Kadang-kadang subhanallah ada waktu di mana kita terhimpit sekali, tidur sejam saja sudah bernilai. Saya pernah bawa mobil keluar kota ke daerah Jawa Timur, ngantuk sekali jalan. Maka setelah istirahat sebentar di tempat istirahat 1 jam saja, nikmatnya luar biasa rasanya. Padahal tidur cuma sejam. Ya. Itu sebuah nikmat yang kadang-kadang orang lupa. Lapar yang selama ini kita keluh kesah. Selalu kalau lapar, aduh lapar misalnya. Padahal kalau tidak lapar nggak enak makan. Ya. Berarti lapar itu juga sebuah nikmat sebenarnya. Tanpa kita sadari. Kalau kita lagi lapar, nasi, sambal sama tempe enaknya luar biasa. Kalau kita lagi kenyang, sudah makan 2 piring, lalu ditawarkan lagi ayam bakar, daging, apalah, nggak ada yang mau makan. Ternyata lapar itu sebuah nikmat. Ya, capek itu sebuah nikmat. Haus juga begitu. Dengan haus kita tahu nikmatnya minuman. Kita kalau lagi tidak haus ditanya mau minum apa, kita akan milih-milih. Minum apa ya? Hangat atau dingin? Tapi kalau kita lagi haus, pesan khusus air es. Karena kita tahu nikmatnya. Berarti mulai sekarang, kalau capek, kalau lapar, kalau haus, bilang Alhamdulillah. Jangan bilang, aduh lapar, aduh capek, aduh haus. Padahal itu nikmat, gitu kan. Jadi kita coba belajar untuk mengembalikan kalimat pujian kepada Allah SWT, karena Allah maha sayang dengan hamba-hambanya. Itu bahasanya. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengangkat surah Fussilat sebagai dalil pertama ayat 50. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hakku. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid salah satu tabi'in yang masyhur, mengatakan ini adalah karena usahaku dan akulah yang berhak dengannya. Dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya adalah ini adalah dari diriku sendiri. Jadi ada orang-orang pada saat dia sakit misalnya, Allah uji dengan sakit. Mungkin dia berharap minta sama Allah agar disembuhkan. Tapi uniknya begitu Allah pertemukan dengan dokter yang cocok, resep yang cocok, dia malah tiba-tiba mengatakan dokter ini hebat. Ini karena saya berhasil keluar negeri pergi Amerika berobat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang sembuhkan dia. Dan Allah mampu untuk membuat dia sembuh walaupun tanpa ke dokter itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan sebab-sebab manusiawi. Dalam surah Fussilat Allah ingatkan masalah itu. Termasuk kufur terhadap nikmat Allah adalah orang yang telah kami timpakan cobaan, kemudian kami berikan jalan keluar, setelah itu dia mengatakan, aku sembuh dengan sendirinya. Ya, ini aku dapatkan dari usahaku dan upayaku dan seterusnya. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini atau aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku. Qarun dulu orang miskin di zaman Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa AS mendoakan agar dia mendapatkan berkah. Agar dia mendapatkan berkah didoakan oleh Nabi Musa AS. Maka dia pun mulai bekerja emas. Lama-lama dia faham cara membuat emas itu sampai dia menjadi kaya raya. Begitu kaya raya, sudah nggak mau melihat lagi orang-orang beriman. Tadinya dia ahli ibadah. Menurut sebagian athar disebutkan Qarun adalah orang yang ibadah dari kaum Nabi Musa. Tapi setelah Allah bukakan dia rezeki, dia malah kufur. Utusan Nabi Musa AS datang menyampaikan untuk mengambil zakat hartanya, dia nggak mau. Bahkan dia berusaha untuk membunuh Nabi Musa AS dan berkonspirasi dengan Fir'aun untuk membunuh Musa AS. Sampai Allah tenggelamkan Qarun. Dan salah satu sebabnya adalah dia mengatakan dengan kesombongannya, sesungguhnya harta ini adalah hasil jeripayahku. Padahal tadinya dia orang miskin yang Allah berikan kekayaan. Qatada, salah satu tabi'in juga ini nama orang, dalam menafsirkan ayat ini mengatakan maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Ahli tafsir lainnya mengatakan karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku.
Nah, jadi kalau teman-teman Allah kasih rumah yang bagus, kita lahir di keluarga yang kaya dan mampu, syukuri alhamdulillah. Nah, jangan merasa, oh ini karena orang tua saya memang hebat, ini karena memang saya sekolah di luar negeri, nggak ada hubungannya. Allah SWT bisa memberikan kekayaan orang walaupun tidak punya pendidikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini perhatikan baik-baik, kisah ini unik sekali. Penyampaian Nabi SAW bagaimana Allah mencoba hamba dengan nikmat dan nanti Allah uji dia ya agar nikmat itu disyukuri. Kalau tidak maka Allah akan mengangkat nikmat itu. Kata Nabi SAW, inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma fa'arada Allah an yabtaliyahum faba'atha ilayhim malaka fa'atal abrasa faqal ayyu shay'in ahabbu ilayk qala lawnun hasanun wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad kadharani an-nasu bihi qala famasahahu fadhahaba anhu kadharah atau kadharuh fa'utiya lawnan hasanan wa jildan hasanan qala fa'ayyul mali ahabbu ilayka qala al-iblu awil baqar syakka ishaq fa'utiya naqatan ushra' faqala barakallahu laka fiha qala fa'atal aqra'a faqala ayyu shay'in ahabbu ilayk qala sya'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qad kadharani an-nasu bihi famasahahu fadhahaba anhu kadharuh wa utiya sya'ran hasanan faqala ayyul mali ahabbu ilayk qala al-baqaru awil ibil fa'utiya baqaratan hamila qala barakallahu laka fiha fa'atal a'ma faqala ayyu shay'in ahabbu ilayk qala an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihi an-nas famasahahu faraddallahu ilayhi basarah qala fa'ayyul mali ahabbu ilayk qala al-ghanamu fa'utiya syatan walidan fa'untija hadhani wa wallada hadha فذهب لهذا واديا من الإبل ولهذا واديا من البقر ولهذا واديا من الغنم. Ini kita terjemahkan dulu. Tentu masih ada lanjutan hadisnya ya. Karena terlalu panjang maka kita terjemahkan dulu. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada 3 orang dulu dari Bani Israel. Maksudnya orang sebelum kita. Yaitu yang pertama penderita lepra. Kulitnya kena penyakit lepra menular. Orang semua menjauh dari dia. Yang kedua orang berkepala botak, tidak tumbuh satu helai rambut pun rambut di kepalanya, sehingga sering dihina ya. Ini orang-orang sering dihina. Dan yang ketiga orang yang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maksudnya sosok malaikat yang menjelma jadi manusia. Yang pertama, datanglah malaikat ini kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka ia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Artinya orang-orang tidak mau ini hilang, sehingga aku jadi tampan, bersih, dan rapi. Maka diusaplah oleh malaikat penderita lepra tersebut, dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa atau harta apa yang paling engkau sukai? Maka dia mengatakan, seperti apa yang dia katakan kepada, maaf ini sampai, jawabnya unta atau sapi. Dalam kurung situ Ishaq, perawi hadis ragu-ragu dalam merawikan hadis ini apakah yang disebut unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang kedua yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka ia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan orang-orang. Maka diusaplah oleh malaikat kepalanya dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Harta apa yang kamu suka? Jawabnya sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya malaikat datang lagi kepada orang yang ketiga, si buta, dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang.
Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya kambing. Maka diberilah ia seekor kambing bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi dan kambing tersebut. Sehingga yang pertama mempunyai selembah unta, yang kedua mempunyai selembah sapi, dan yang ketiga mempunyai selembah kambing. Lanjutan hadisnya sekarang dalam bahasa Arabnya. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Qala rajulun miskinun qad inqata'at bihil hibalu fi safari. Fala balaga lil yawma illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi a'taka al-lawnul hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Faqala al-huququ kathira. Faqala lahu ka'anni a'rifuk. Alam takun abrasa yakdharuka an-nas faqiran fa'ataka Allahu mal. Faqala innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Qala wa atal aqra'a fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha. Faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda alayhi hadha. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Qala wa atal a'mala fi suratihi وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أجحدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك ما لك fa inna mabtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaika. Lanjutan kisahnya adalah kemudian datanglah malaikat setelah tiga tadi orang itu, orang yang kena lepra yang sudah sembuh dapat satu lembah unta kaya raya, kemudian yang botak tadi yang sudah diberikan rambut yang bagus diberikan satu lembah sapi, yang buta dikasihkan satu lembah kambing. Dan orang Arab membahasakan lembah itu kalau dia curam dan luas ya. Maka setelah itu malaikat datang kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai dirinya dan keadaannya dulu. Jadi tiba-tiba di depan perkebunannya dia ada orang datang mirip seperti dia keadaannya, lepra juga ya. Pakaian-pakaiannya pun compang-camping mirip sama dia dulu. Lalu ini jelmaan malaikat ya. Lalu malaikat itu berkata, aku seorang yang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi orang itu malah menjawab, hak-hak atau tanggunganku banyak ya, artinya dia tidak mau kasih. Maka malaikat yang menyerupai orang penderita lepra itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal Anda nih. Bukankah Anda ini yang dulu menderita ya, lepra, orang jijik kepada Anda, lalu lagi pula melarat atau miskin, lalu Allah memberi Anda kekayaan? Dia malah menjawab dengan sombongnya, sesungguhnya harta kekayaanku ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda berdusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula ya. Tentu pada saat itu tiba-tiba ya, pas malaikat itu pergi, orang ini tiba-tiba saja ya kulitnya berubah kembali menjadi lepra, kemudian seluruh satu lembah hewannya itu, untanya kena hama mati seketika, hilang semua, kembali jadi miskin dan susah. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak, yang kedua, dan datang dengan menyerupai dirinya dulu ya. Lalu berkata kepadanya seperti yang dikatakan kepada yang pertama menderita lepra, serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang pertama. Jadi malaikat bilang, seseorang yang menderita botak gitu kan, dan terputus jalan, sehari ini saya butuh bantuan Anda ya.
saya meminta atas nama Allah yang telah memberikan rambut yang indah kepada anda, agar memberikan kepadaku 1 ekor sapi saja untuk memenuhi perjalananku, karena hari ini yang bisa menolong hanya Allah kemudian anda. Lalu dia mengatakan, al-huququ katsira, tanggunganku banyak, yang tidak mau kasih gitu. Maka kata malaikat, bukankah kamu dulu yang botak, lalu orang juga jijik melihatmu dan kau miskin, lalu Allah berikan kekayaan? Ternyata jawabannya sama dengan orang yang pertama. Dia mengatakan, tidak, ini kekayaan aku warisi turun-temurun, nggak pernah Allah kasih lah, gitu kan. Maka kata malaikat, kalau kau bohong, semoga Allah kembalikan keadaanmu seperti dulu. Begitu malaikat pergi, seluruh sapinya kena hama mati, rambutnya pun gugur menjadi botak kembali. Lalu malaikat datang kepada orang yang ketiga yang buta, dan ini yang perlu jadi contoh. Malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula, datang juga dalam kondisi buta juga. Dan berkata kepadanya, aku adalah seorang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan anda, aku meminta 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang itu lalu menjawab, sungguh aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang anda sukai dan tinggalkan apa yang anda sukai. Bukan 1 ekor, 1 lembah ini pilih, terserah. Mau ngambil semua boleh, mau tinggalin juga boleh. Apa saja mau diambil silakan. Aku hari ini tidak akan pernah menahan. Ya. Di sini tentu ada lanjutannya ya sebenarnya. Terjemahnya di sini tidak ditulis, tapi ada lanjutan. Kata orang ini, aku tidak akan menahan rezeki yang akan aku ambil hari ini. Silakan ambil sesukamu. Lalu malaikat itu pun berkata, yang menyerupai orang buta berkata, peganglah kekayaanmu atau kekayaan anda, karena sungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada anda dan murka kepada kedua teman anda. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bahwasanya berapa banyak orang yang tadinya tidak mampu, Allah berikan kemampuan. Bodoh, Allah berikan kepintaran. Jelek, Allah berikan ketampanan dan kecantikan. Ini semua terjadi. Ya. Setiap kali Allah ingin kita pindah level kepada yang lebih baik, itu seringkali cobaan Allah datang. Seringkali cobaan Allah datang. Bahkan teman-teman kita harus peka sekali. Kalau seandainya teman-teman lagi menghadapi masalah berat, ya. Misal kita lagi butuh uang ini kita sangat butuhkan sampai kita berusaha untuk mencari sana sini, bahkan mungkin pinjam di sana sini. Kadang-kadang di waktu-waktu genting seperti itu, di mana kita lagi ingin sekali agar bisa dipinjamkan uang, apalagi kalau pas ada orang menjanjikan, baiklah saya akan coba pinjamkan nanti minggu depan misalnya, kita sudah merasa ada harapan. Seringkali tiba-tiba ada keluarga yang telepon, ada orang miskin yang minta bantuan, maka disitulah cobaannya. Syaitan seringkali membebani kita, mengatakan ini kalau saya bantu, saya aja belum terima, gitu kan. Padahal mulusnya itu karena ini. Kalau seandainya kita faham poin ini teman-teman, pekahlah. Setiap kali kita minta sama Allah sesuatu, kemudian ada cobaan datang, cobaan itu solusinya. Jadi kalau kita bantu yang ini, itu akan keluar. Kapan kita tidak bantu ini? Kamu ini nggak tahu diri, saya juga orang susah misalnya. Saya pun lagi repot. Ataupun dia pas terima uang, ini uang pas-pasan dan seterusnya. Maka akhirnya Allah SWT bisa angkat itu. Nggak jadi. Gitu kan? Jadi di sini harus pekah dalam masalah ini. Setiap kali kita minta apa-apa sama Allah, Allah menguji, benar nggak orang ini? Dan seringkali sebelum Allah bukakan rezeki yang banyak, itu biasanya Allah kasih dulu cobaan. Ada orang subhanallah, dicoba sama Allah. Tadinya dia tinggal di kos-kosan, pindah ke kontrakan lebih besar. Bertahap Allah kasih. Dia bersyukur nggak orang ini? Kalau ada orang subhanallah dipindahin ke kontrakan, tiba-tiba dia, alhamdulillah, ini lebih baik. Ada teman-temannya datang, sudah pindah kontrakan, alhamdulillah, Allah kasih saya lebih sekarang amanahnya. Kalau begitu, yakin levelnya cepat sekali itu. Luar biasa Allah bukain. Nanti tiba-tiba sudah bisa beli rumah, tiba-tiba begini dan begitu. Tapi kalau ada orang dari kos-kosan pindah ke kontrakan, baru di kontrakan saja sudah berubah. Cara jalannya berubah, cara ngomongnya berubah, padahal masih kontrakan. Ya. Kadang-kadang mengaku bahwasanya rumahnya dia, ya. Baru Allah kasih sedikit saja, nggak lulus nih orang nih, ya. Nggak berhasil. Maka dia akan terus keadaan begitu, atau bahkan mungkin kontrakannya nggak dilanjutin, dia kembali ke kos-kosannya nanti.
Jadi harus peka dalam masalah ini. Allah kasih rumah kecil, alhamdulillah, bersyukur. Mungkin ada teman-teman yang kita sama, teman dekat tapi rumahnya besar. Kita belum seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, ini saya syukuri nikmat ini. Allah kasih nanti yang lebih besar. Memang begitu. Poinnya seperti itu. Jadi ada cobaan-cobaan datang. Maka harus sadar dengan poin ini. Kisah 3 orang Bani Israel nyata sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan mustahil bisa mendatangkan malaikat menjelma seperti manusia. Ya. Kita mana tahu. Mungkin dia berbentuk seperti ini orang miskin. Datang minta-minta untuk menguji kita. Kasih gak? Makanya teman-teman, kalau lihat orang miskin, semampunya. Lihat orang miskin teman-teman, usahakan jangan lewat kecuali mampir sebentar. Kasih sesuatu. Kasih sesuatu sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Apa saja. Apa saja. Ya. Abdullah bin Umar al-Anumah itu sampai berinfak tiap hari. Cari orang miskin, kasih orang walaupun dengan sebutir bawang. Sebagai tanda syukur. Dan juga mengejar hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, setiap hari Allah turunkan malaikat, ya setiap pagi yang mendoakan, ya Allah luaskan dan lapangkan rezeki orang yang berinfak, dan binasakanlah fisik dan juga harta orang yang ya bakhil atau pelit. Tidak akan ketemu teman-teman konsep hidup seorang muslim, kebahagiaan dan melimpahnya nikmat dengan sifat bakhil ini, nggak bisa. Memang royal, tapi royal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang butuh bantuan, orang mau utang, dia mudah semuanya. Ya, dia mudah memberikan. Allah juga akan kasih, itu kata kuncinya. Kekayaan akan datang justru karena memberi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Hati-hati dengan orang-orang yang datang terus kemudian kita hinakan, jangan teman-teman sekalian. Kalau kemarin kita sudah bantu orang yang sama, hari ini lagi dia datang, kasih saja. Ya, dikasih saja. Tugas kita bukan menilai orang, tapi menjalankan apa yang sedang Allah amanahkan. Kalau betul-betul kita buktikan memang orangnya pendusta, dia bohong, dia nggak benar, ya, dan terbukti memang itu kita punya bukti, boleh kita alihkan kepada orang lain bantuannya. Tapi kalau enggak, kita nggak tahu. Hukum Islam adalah hukum zahir, depan mata, masalah itu. Ya. Maka ini boleh saja, ya kita harusnya kita kalau kita hukum zahirnya kelihatan orang itu susah, kita bantu saja. Innamal a'malu binniyat. Allah akan kasih kita sesuai dengan kadar niat kita. Dia bohong, dia urusan dia sama Allah. Tapi kita sudah dapat itu. Sama juga saya jelaskan tadi masalah infak. Setiap hari buku amal kita ada. Kalau masjid kita lewatin celengannya di depan pinggir jalan hari ini, kita udah kasih. Kita sudah dapat istana di surga. Besok kalau kita lewatin lagi, kasih lagi. Istana lagi di surga. Kalau 100 hari misalnya, selama 100 hari kita lewat, atau kurang lebih 3-4 bulan, kita lewatin jalan itu misalnya. Ya, setiap hari kita kasih walaupun cuma 10.000 rupiah, kita punya 100 istana di surga. Nah, itu satu karunia yang besar sekali. Jangan terbisikan oleh syaitan untuk mencukupkan diri dengan amal yang sudah pernah kita kerjakan. Itu dulu, sekarang bagaimana? Gitu kan? Itu poin pelajaran penting sekali dari masalah hadits ini. Dan bagaimana pada saat seseorang bisa mengetahui dan mengenang keadaan dia yang lalu, dia tidak melupakan itu, membuat dia bersyukur kepada Allah. Kapan dia lihat orang buta seperti dia akan membantu. Kapan dia lihat orang bisu seperti dia dulu, dia bantu. Kapan dia lihat orang yang kulitnya tidak baik, maka dia sekarang sudah baik kena perawatan, maka dia bantu dan seterusnya. Ini sebuah karunia yang sangat besar untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, termasuk nikmat Allah adalah kita berbagi pada orang lain. Baik itu materi, makanan, ataupun keterampilan dan ilmu pengetahuan. Kata beliau kandungan bab ini yang pertama tafsir ayat tersebut di atas. Maksudnya tadi sudah kita jelaskan ada 2 ayat yang kita bacakan. Pertama Fussilat, surah Fussilat ayat 50 dan Al-Qasas ayat 78. Al-Qasas 78. Dan ini sudah saya bacakan atau saya sampaikan tadi tafsirnya. Yang kedua, apa pengertian dari firman Allah? Pastilah dia berkata ini adalah hakku. Ya, artinya jangan sampai orang tidak paham ini. Kadang-kadang orang bilang ini karena ilmu pengetahuanku. Aku bisa beli rumah ini karena aku pintar, karena aku sarjana, karena aku begini dan begitu. Ini tidak boleh. Yang dia harus ucapkan, dia belajar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah amanahkan, Allah kasih. Ya, artinya kita usahakan menjauhi semaksimal mungkin kalimat yang bisa membawa kita pada kesombongan. Ya, orang tidak tanya nggak apa, itu mobilku, itu rumahku, kunya ini banyak sekali. Ya. Ya, harus menghindar, hati-hati, gitu kan? Kendaraannya di mana? Ada di sana. Ya. Jadi tidak boleh sampai seperti itu. Bahkan usahakan kalimat-kalimat yang santun kita ucapkan teman-teman sangat baik. Gitu kan.
Ada teman-teman kita yang menyupiri mobil, kita mengatakan, lagi jalan sama siapa? Oh iya, ada teman saya yang antar, saudara muslim. Kan bagus. Sama supirku. Ini bicara sama supirku. Kadang-kadang akhirnya membuat kita sombong ya. Bukan tidak boleh, tapi akhirnya membawa pada hal-hal yang tidak baik. Seorang muslim harus menjauhi masalah itu. Karena ini ada tafsir daripada ayat tadi. Ya. Al-Fussilat ayat 50 dan tadi yang kedua Al-Qasas ya, disebutkan ayat 78. Yang ketiga kandungan daripada bab ini adalah pengertian dari firman Allah SWT, sungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tidak lain karena ilmu yang ada padaku. Ini sama dengan tadi, ini perkataan Qarun ya, dalam surah Al-Qasas 78 tadi. Sudah saya jelaskan, akhirnya Allah binasakan dia. Allah tenggelamkan seluruh diri dia dan harta dia. Sampai kata Nabi Musa AS waktu istananya Qarun runtuh, Fir'aun pun kaget. Karena istananya megah sekali. Ya. Dan diceritakan tentang hartanya Qarun ini luar biasa. Jadi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang hartanya Qarun ini, dikatakan bahwasanya peti-peti emasnya itu, peti-peti hartanya dia, kalau dipikul, itu gemboknya saja harus dipikul oleh beberapa orang laki-laki. Gemboknya. Allah menggambarkan kuncinya itu dipikul oleh beberapa orang. Jadi kayak gudang, misalnya ruangan ini gudang, kuncinya itu dibuat yang besar sekali sama dia. Untuk membuka itu supaya nggak mudah dicuri, itu kuncinya harus beberapa orang laki-laki yang punya otot yang kuat untuk memasukkan dan diputar kunci itu. Saking luasnya, banyaknya rezeki yang atau harta yang sedang Allah berikan kepada dia sebagai cobaan. Ya. Akhirnya Allah binasakan. Maka kata Nabi Musa AS itu Fir'aun, itu Fir'aun kaget mengatakan, kok bisa? Qarun istananya saja bisa menyaingi istanaku. Istananya Fir'aun gitu. Karena dia bukan raja, tapi dia orang kaya raya. Kemudian Nabi Musa AS menjelaskan bahwasanya harta Qarun tidak akan pernah bisa ditemukan. Allah sudah tenggelamkan di dalam tanah. Makanya ada beberapa orang Bani Israel yang sempat mau menggali di lokasi istananya Qarun. Maka dia menggali, setiap kali dia gali tanahnya penuh kembali. Nggak bisa. Maka dia pun, teman-temannya pun mengatakan percuma. Nabiullah Musa sudah mengatakan harta ini tidak akan pernah bisa dikeluarkan lagi. Walaupun harta itu sangat banyak. Kemudian yang terakhir adalah kisah menarik sebagaimana terkandung dalam hadis berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali. Maksudnya dari orang-orang yang tadi sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka mensyukuri, ada yang mensyukuri nikmat, ada yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh teman-teman sekalian. Ada seorang orang terkaya yang Jepang, ya. Saya tahu itu seorang wanita kalau nggak salah, tapi saya lupa namanya. Orang ini meeting sana sini triliunan kalau uang Indonesia mungkin ya, harta dia, termasuk orang terkaya dunia. Itu diceritakan kisahnya, dia baru meeting sama sekian banyak perusahaan untuk proyek-proyek besar. Dalam satu malam saja, keesokan paginya, dia bangun dalam kondisi stroke. Ya. Tidurnya nggak ada masalah, bahkan dia minum makan vitamin yang mahal, dia selalu olahraga, kaya raya. Besok paginya stroke. Saya sempat lihat semacam cuplikannya. Tadinya dia bagaimana dengan pakaiannya dan pertemuannya. Kemudian ada cuplikan sepintas itu dengan bagaimana waktu dia stroke tiba-tiba dalam satu malam. Dan subhanallah dengan stroke itu membuat akal dia melupakan banyak apa yang dia tahu. Sampai dia lupa ya nama suaminya, dia lupa nama perusahaannya, dia lupa nama anaknya. Dan dia cuma bisa duduk di atas ranjang disuapin. Ya. Padahal tadinya orang kaya raya. Begitu mudahnya Allah angkat nikmat itu. Jangan sampai sombong. Bahaya sekali. Kita bisa jalan normal, sepatunya baru, tapi Allah buat keselio. Tanpa sebab. Jatuh, 2 minggu sakit. Ya. Sebulan. Ya. Ada orang jatuh, tidak ada apa-apa, normal. Tapi jatuh kena batu, giginya rontok semua. Bibirnya pecah. Matanya bisa jadi buta tiba-tiba. Kena pecahan beling lah, apalah segala macam. Kalau Allah SWT tidak jaga kita teman-teman luar biasa. Saya kadang-kadang kalau lagi naik kendaraan atau naik motor, ya tepatnya, itu kalau kaca helm lagi dibuka saya sempat merenung beberapa saat. Bagaimana Allah menjaga ya. Kalau ini kan dengan cepatnya motor, angin begitu cepat, apa saja terlempar ini bisa merusak mata kita, bisa merusak kulit kita. Tapi kuasa Allah, Allah jaga itu. Allah punya ya kemahasempurnaan dalam menjaga hamba-hambanya. Nah, Allah sangat sayang dengan kita, maka hati-hati teman-teman. Jangan sampai nikmat Allah yang melimpah ini kita lupakan ya hanya karena kebodohan kita tidak paham. Dan ini tujuan pelajaran kita hari ini.
banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati dengan cobaan-cobaan Allah yang datang, kita harus peka. Ya, berbagi adalah hal yang sangat baik dalam Islam. Baik itu materi, baik itu pengalaman, baik itu ilmu dan seterusnya. Tapi kata para ulama, kalau kita bisa membantu dalam sisi materi, maka lebih baik daripada kita membantu dari sisi nasihat misalnya. Ya, misal contoh, ada orang kaya raya nih, datang ke ponakannya butuh modal. Kemudian dia bilang, begini aja, saya kasih kamu ide begini dan begitu. Orang dia mampu bantu modal, bantu materi. Ya, nasihat nanti tambah. Ya, mungkin dia sudah punya ide-ide, dia sudah punya proposal, dia sudah punya sesuatu. Jadi kita harus hilangkan sifat bakhil dan perhitungan itu. Ya, Allahu a'lam.